biasa. Kita bersyukur bahwa pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan Yesus untuk beribadah. Siapkan hatimu, siapkan pikiranmu, siapkan Alkitabmu. Sudah apa belum Alkitabnya? Iya. Ada yang sudah disiapin apa belum? Tuh, masih ada yang belum bawa. Ayo diambil, disiapin mumpung kita belum mulai. Oke? Jadi kita akan masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menghadap Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita, sehingga Dia masih memberikan kesempatan pada kakak-kakak yang di sini dan pada kalian semua untuk boleh beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari adik-adik, kita siapkan ibadah kita pada pagi hari ini. Lipat tanganmu, tutup matamu, dan tundukkan kepalamu. Kita akan memuji, memuliakan Tuhan. Kemurahan-Mu ya Tuhan, lebih dari hidup. Benar Tuhan Yesus, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih padamu Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kesempatan masih Kau berikan dalam hidup kami, itu semua karena kemurahan-Mu. Kami boleh beribadah kepadamu pada pagi hari ini. Kiranya ibadah kami pada pagi hari ini boleh jadi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Hadir ya Tuhan Yesus di tengah-tengah kami semua. Kami siap beribadah kepadamu. Kami siap memuji, memuliakan nama-Mu. Taruh ya Tuhan roh sukacita yang daripadamu ke dalam hati kami, ke dalam lidah bibir kami, sehingga puji-pujian yang akan kami persembahkan kepadamu menjadi persembahan yang harum untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu.
Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan dalam satu nama yang ajaib, nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Pinter. Semua berdoa, semua sudah lipat tangannya, semua sudah tutup mata dan tundukkan kepala. Berarti kalian menghormati Tuhan Yesus. Nah, sekarang Ibu Lena ajak kalian bangkit berdiri. Ibu Lena sama Bu Nancy ngajak kalian bersukacita, bersukaria karena hari ini adalah harinya Tuhan. Kita memuji nama Tuhan, kita bersukaria. Yuk bangkit ya. Gitu. Ya. Puji Tuhan semesta itu, haleluya.
sukacita, ada damai sejahtera. Karena apa? Karena kita memuji, memuliakan Tuhan Yesus. Ya. Adik-adik yang bawa Alkitab, tolong Alkitabnya dibuka, disiapkan baca kita Mazmur, ya, siapkan kitab Mazmurnya dulu. ya. Coba dibuka kitab Mazmurnya dulu, disiapin. Teman-teman, pembacaan Mazmur hari ini terambil dari Mazmur 46 ayat 2 sampai 4, bunyinya, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Demikianlah pembacaan Mazmur hari ini. Ya adik-adik, kita tadi sudah membaca Mazmur yang dibawakan oleh kakak adik-adik layan di tempat ini. Dan saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dan siapkan hati dan pikiranmu. Kita akan menghadap Tuhan tadi. Kita akan satu pujian, firman Tuhan itu benar. Jangan main-main, tapi perhatikan firman Tuhan, karena Tuhan sendiri yang melihat kalian. Apakah kalian mau mendengarkan firman Tuhan, apa mau bermain-main? Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Gimana nih kabarnya adik-adik yang ada di rumah? Masih bersemangat kan? Dan bersuka cita? Harus dong. Nah, kalau masih semangat dan masih ceria, yuk tunjukin senyumnya yang manis ke orang yang ada di sebelah kiri adik-adik dan sebelah kanan adik-adik. Nah, tadi kan sudah memuji Tuhan, berarti sekarang saatnya untuk belajar firman Tuhan. Tapi sebelum itu, yuk sama-sama kita berdoa, kita minta bimbingan Roh Kudus agar firman yang kita dengar nanti dapat kita mengerti, bisa kita mengerti. Yuk kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu kepada kami selama seminggu kemarin. Terima kasih juga Tuhan karena pada hari ini kami bisa kembali beribadah,
memuji nama-Mu, serta belajar tentang firman-Mu. Tuhan, saat ini kami mau mendengar sebagian cerita Alkitab. Kiranya Engkau memberkati kami, membimbing dan memimpin kami agar firman yang kami dengar nanti dapat kami pahami dan mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang adik-adik, yuk kita buka Alkitabnya dari Yesaya pasal 30, ayat 18 sampai yang ke-26. Yesaya pasal 30, ayat ke-18 sampai 26. Yuk kita baca bersama-sama dari Yesaya pasal 30, ayat 18 sampai 26. Janji keselamatan bagi Sion. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapis dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, keluar. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu, dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu, ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas, sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampi dan diayak. Dari setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang, akan memancar sungai-sungai pada hari pembunuhan yang besar, apabila menara-menara runtuh. Maka, terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari pada waktu Tuhan membalut luka umat-Nya dan menyembuhkan bekas pukulan. Nah adik-adik, sekarang kakak mau cerita sedikit nih tentang bangsa Yehuda. Jadi pada saat itu, bangsa Yehuda ini hidupnya nggak taat sama Tuhan. Mereka menyembah berhala, menyembah patung, dan menyembah dewa-dewa. Pokoknya bisa dibilang hidupnya bangsa Yehuda pada saat itu tuh nggak sesuai dengan kehendak Tuhan, nggak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Nah, hingga pada suatu hari, bangsa Yehuda diserang sama bangsa lain, namanya bangsa Asyur. Nah, waktu diserang sama bangsa Asyur, bangsa Yehuda ini ketakutan sekali, dan mereka kesusahan. Nah, melihat hal itu, Tuhan segera menolong bangsa Yehuda karena Tuhan sudah berjanji nih akan selalu menolong dan menjaga mereka. Tuhan memberikan makanan yang cukup dan menyembuhkan bangsa Yehuda yang luka-luka dan sakit. Itu semua karena apa? Itu semua karena Tuhan benar-benar mengasihi bangsa Yehuda dan sudah berjanji untuk selalu menolong dan melindungi, menjaga bangsa Yehuda dimanapun dan kapanpun. Nah, sama nih kayak adik-adik yang ada di rumah. Kakak yakin kalian pasti setiap hari selalu merasakan kasih Tuhan. Iya atau enggak? Jawabannya pasti iya dong. Setiap hari adik-adik bisa bangun, bisa bermain, apalagi ya bisa bersekolah. Itu semua karena
berkat dari Tuhan yang sayang sama adik-adik. Itu semua karena kasih Tuhan yang ada di itu semua karena kasih yang Tuhan berikan kepada adik-adik. Nah, kalau kakak tanya nih sekarang, kalian tahu nggak kasih Tuhan itu sebesar apa? Ya, jadi kalau misalkan kalian lihat langit di luar, kan langit itu tinggi ya. Nah, kasih Tuhan itu lebih tinggi daripada langit. Dan kalau adik-adik tahu lautan kan dalam banget dan luas banget. Nah, kasih Tuhan Yesus itu lebih dalam dan lebih luas lagi dari lautan. Jadi sangat-sangat besar dan gak bisa diukur, gak bisa dihitung. Nah, adik-adik, terus kakak, mama, papa, semuanya itu sangat-sangat disayang Tuhan, sangat-sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jadi kalau misalkan kalian lagi sedih, kalian lagi takut gak dapet nilai bagus di sekolah, jadi lagi sedih karena ada sesuatu, nah dia bisa cerita ke Tuhan Yesus lewat apa? Lewat berdoa. Ingat kalau misalkan adik butuh apapun, butuh bantuan, butuh pertolongan, ingat selalu datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus pasti akan menolong dan menjaga adik-adik dimanapun dan kapanpun. Karena apa? Karena Tuhan sudah janji kan, dan Tuhan selalu mengasihi adik-adik. Nah, selalu ingat juga untuk bersyukur atas apa yang sudah Tuhan berikan. Selalu berterima kasih kepada Tuhan atas apa yang sudah Tuhan berikan. Contohnya, gimana tuh caranya kak? Nah, caranya bisa dengan memuji Tuhan, rajin memuji Tuhan, menjadi anak yang taat, terus apalagi ya? Oh iya, rajin beribadah, rajin berdoa, dan selalu melakukan apa yang Tuhan inginkan di kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Jadi firman Tuhan hari ini tuh mau mengingatkan lagi tentang kasih Tuhan Yesus di dalam kehidupan adik-adik, dan mau mengingatkan adik-adik juga untuk selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidup kalian. Nah, sekarang adik-adik bisa tutup Alkitabnya. Kita mau tutup firman Tuhan hari ini dengan berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas firman yang sudah kami dengar pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang tak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Ajari kami Tuhan untuk selalu mengandalkan Engkau, untuk selalu bergantung padamu di setiap waktu dan kondisi di dalam hidup kami. Saat ini kami mau melanjutkan ibadah kami, kiranya Engkau memberkati dan selalu menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ada pesan loh dari Ibu Lena, juga dari Kak Nancy. Tetap percaya Tuhan Yesus. Imannya jangan berubah. Tetap percaya, tetap mengasihi sesama, mengasihi Tuhan Yesus, mengasihi sesama, dan juga tetap berharap kepada Tuhan Yesus. Iya, Tuhan Yesus. Nah, jadi kita akan mengakhiri ibadah kita. Ibu Lena minta kalian bangkit berdiri, ya. Kita akan satu pujian bahwa langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan, firman Allah tidak akan lenyap. Tinggal tetap di hati, ya. Tinggal tetap di hati kita. Amin. Ya. Yuk. Jangan lupa kita menghadap Tuhan. Oke, pinter, lipat tangan. Ya. Apa lagi tutup? Iya, tutup mata dan tunduk kepala. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi
benar Tuhan, langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Mu tinggal tetap dalam hati kami masing-masing. Bersyukur, berterima kasih kalau ibadah pada pagi hari ini boleh jadi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu, kami sudah mendengarkan firman-Mu, dan biarlah firman itu menjadi rema dalam kehidupan kami sebagai anak-anak pelayan. Kami tetap mencintai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami juga mencintai sesama kami. Kami juga berharap kepadamu karena Engkau satu-satunya harapan kami. Dan kami juga tetap setia kepadamu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ibadah ini selesai. Tapi kami percaya bahwa Tuhan tetap mengasihi dan Tuhan tetap mencintai anak-anak, mencintai keluarga anak-anak pelayan, dan mencintai kami semua kakak-kakak layan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terpuji-pujilah Kau Tuhan. Haleluya. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah.